Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berlima ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, adapun anggota saya yaitu ada Zamira Putri Wardani, Tessa Indriani Effendi yaitu saya sendiri, dan Putri Maharani S. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang akan kita bahas hari ini yaitu ada pendahuluan, deskripsi umum, eh, persyaratan umum, analisis, dan desain dari pengembangan yang kita diskusikan. Langsung next. Nah, di pendahuluan yaitu kita bahas tentang dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan ini menyajikan spesifikasi lengkap mengenai perangkat lunak Grab, sebuah platform layanan on-demand yang bermarkas di Singapura. Tujuan dari dokumen ini yaitu ada menjelaskan spesifikasi persyaratan perangkat lunak Grab ditujukan kepada pelanggan dan pengembang menjadi panduan awal dalam fase perancang dan pengembangan. Layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Grab yaitu transportasi ada GrabCar dan eh, Grab Bike. Ada juga GrabFood, pesan antar makanan, GrabMart, belanja kebutuhan harian, Grab Express, pengiriman barang, Grab Kios, kios digital, dan Grab Gift atau pemberian hadiah digital. Next, deskripsi umum. Di sini ada deskripsi produk, yaitu aplikasi Grab adalah sebuah platform layanan on-demand yang berbasis teknologi, memungkinkan user atau pengguna untuk memesan jasa transportasi dan pengiriman melalui aplikasi yang berintegrasi dengan teknologi modern. Fungsi dari produk ini yaitu ada layanan pengantar, pengantaran makanan, metode pembayaran digital, pengiriman barang, pemesanan kamar hotel, dan pemberian hadiah. Karakteristik user. Pelanggan umum pada aplikasi Grab adalah individu tanpa batasan peran atau jabatan yang dapat memesan layanan transportasi dan pengiriman makanan, menentukan titik jemput dan tujuan, melacak pengemudi atau pengantar, serta melakukan pembayaran digital melalui fitur utama seperti GrabCard, GrabBike, dan GrabFood. Next. Batasan-batasan umum. Namun di dalam aplikasi Grab tersendiri tidak ada batasan khusus. Semua user dapat menggunakan aplikasi Grab sesuai dengan kebutuhan, asumsi dan ketergantungan. Pengguna Grab memerlukan perangkat keras yang berfungsi dengan baik, media keluaran seperti teks atau pesan untuk melihat hasil pesanan atau transaksi, dan koneksi internet yang stabil untuk menikmati semua layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Grab itu tersendiri. Next. Nah, di sini persyaratan interface eksternal. Ada user interface. Tampilan layar minimalis dan konsisten, fitur smartphone di dashboard, penggunaan kode 6 digit, desain UI yang minimalis, fitur Grab Now. Antarmuka perangkat keras, ada Windows PC, ada Mac OS X, ada iOS dan Android. Pengentaran komunikasi, ada profil pengguna, eh, berbagai fitur, dan mengikuti pengguna dan pengemudi. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Zanira Putri untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Zanira, saya persilahkan.
Baik, langsung saja persyaratan fungsional. Yang pertama ada fungsi login, yang kedua fungsi menu, yang ketiga fungsi input-output, yang ketiga informasi Grab, yang keempat klasifikasi trayek angkutan. Yang pertama fungsi login. Fungsi login input pada aplikasi Grab harus menyediakan masukan login bagi user sebelum semua proses pada aplikasi dikerjakan, diantaranya berupa username dan password. Yang kedua ada verifikasi. Aplikasi Grab harus melakukan verifikasi login dengan menampilkan pesan atau kotak dialog yang memberikan informasi tentang kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login pengguna dianggap valid. Yang selanjutnya ada fungsi menu. Tampilan menu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data aplikasi Grab oleh pengguna administrator dan user. Kedua, antarmuka untuk halaman menu dibuat dengan menggunakan icon baik berupa gambar ataupun teks pada toolbar. Selanjutnya, terdapat beberapa menu atau submenu yang dikunci sesuai dengan persyaratan login masuk pengguna. Yang ketiga ada fungsi input dan output. Fungsi input, seluruh user diminta untuk memasukkan data login berupa username dan password atau nomor HP untuk dapat mengakses aplikasi Grab. Ini adalah syarat wajib bagi user. Yang kedua, administrator memasukkan master data yang dibutuhkan seperti alamat untuk dijemput dan alamat tujuan dan ditampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi user lainnya. Yang ketiga, pengguna terregistrasi non-eksekutif memasukkan data berupa data transaksi retribusi seperti pengguna yang telah mendaftar namun belum mengisi data diri terkait dengan penggunaan aplikasi Grab. Yang selanjutnya ada fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem aplikasi Grab, yaitu aplikasi Grab menghasilkan notifikasi atau pemberitahuan ketika user telah selesai memesan transportasi dan driver telah mengkonfirmasi pesanan user, maka user akan diberikan notif. Kedua ada aplikasi Grab memiliki berbagai fitur atau layanan yang ditawarkan untuk semua pengguna aplikasi Grab. Yang ketiga, aplikasi Grab memiliki informasi driver seperti berapa tahun driver bekerja menjadi driver, latar belakang driver, plat nomor, nama yang dapat dilihat oleh user. Selanjutnya, informasi Grab. Informasi Grab GPS atau Maps akan ditampilkan pada halaman utama GrabCar. Informasi ini bersifat untuk yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki aplikasi Grab. Contohnya, informasi mengenai jarak dari alamat user ke alamat yang ditujukan user. Kedua, informasi mengenai mobil yang akan dipilih oleh user. Yang ketiga, setiap mobil beda tarif yang diberikan, makin besar mobil dan akan makin mahal. Selanjutnya, untuk informasi setiap driver akan bekerja di GrabCar. Terakhir, informasi mengenai keterlambatan atau hal lain dari driver ketika menjemput pelanggan. Selanjutnya, klasifikasi trayek angkutan. Klasifikasi trayek Grab berdasarkan karakteristik dari selera user sebagai berikut. 1. Trayek utama yang menyediakan angkutan berupa mobil besar dengan jarak tempuh 19 km dengan kapasitas 1-5 orang seharga 200.000. Kedua, mobil sedang dengan jarak tempuh 19 km dengan kapasitas 4 orang seharga 150.000. Motor besar dengan jarak tempuh 19 km berkapasitas 1 orang dikenai biaya 56.000.
motor sedang dengan jarak tempuh 19 km berkapasitas 1 orang dikenai biaya 54.000. Selanjutnya, persyaratan performa. Grab adalah layanan jasa aplikasi yang berbasis smartphone yang menawarkan berbagai layanan. Grab tidak memiliki pelayanan retribusi yang sangat spesifik, namun beberapa layanan Grab seperti GrabCar atau GrabBike memungkinkan pengguna untuk memesan transportasi dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, batasan memori. Batas memori dari aplikasi Grab tidak disebutkan secara spesifik. Selanjutnya, atribut perangkat lunak. Kemampuan. Grab adalah platform yang menawarkan berbagai kemampuan termasuk pemesanan makanan, pengiriman paket, transportasi, pembayaran elektronik, pengumpulan data, promosi, rating pengemudi, fitur bantuan, fitur keamanan, dan fitur pendaftaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi dan kegiatan dengan mudah dan efektif. Keamanan, enkripsi data, informasi sensitif seperti kata sandi, informasi pembayaran, dan data pengguna lainnya biasanya dienkripsi saat disimpan dan ditransmisikan, sehingga sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. Selanjutnya, perawatan. Perawatan Grab yaitu dengan cara mengupdate aplikasi terbaru, menggunakan fitur-fitur yang efisien, mengakses fitur bantuan, mengaktifkan fitur keamanan, menggunakan fitur pembayaran, pemesanan, pengiriman, dan fitur pendaftaran untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, pola penggunaan preferensi pengguna, kinerja layanan, tren pasar, perilaku pengguna. Selanjutnya, analisis fungsi, pemesanan layanan transportasi, pengiriman makanan dan barang, pembayaran digital, interaksi pengguna, dan fitur tambahan. Yang terakhir, analisis perilaku. Yang pertama, pola penggunaan, perilaku, interaksi dengan aplikasi, pola perjalanan, dan terakhir, respon. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Putri Maharani untuk membacakan materi selanjutnya. Ini adalah prototipe yang berhasil kami buat untuk aplikasi Grab. Next. 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 Ya. Jadi, halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Ya, jadi fitur yang kami update dalam project kali ini atau tugas kali ini adalah fitur scan wajah untuk proses pembayaran cash ketika customer memilih metode pembayaran secara cash atau tidak menggunakan kartu kredit atau dompet digital lainnya, maka customer akan diarahkan ke dalam fitur verifikasi wajah. Next. Ya, seperti gambar pertama, yaitu customer akan memverifikasi wajah atau di-scan wajahnya dulu. Kemudian gambar kedua, ketika data dari customer sudah di-backup ke dalam database, maka order akan otomatis terselesaikan. Ini diharapkan ketika terjadi kejahatan di dalam aplikasi, seperti contoh ketika ada yang memesan COD ke tempat iseng, maka pelaku bisa ditemukan dengan mudah karena wajahnya sudah tersimpan dalam database. Ini diharapkan mengurangi resiko kejahatan di dalam aplikasi Grab. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itu saja penjelasan materi kita di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Eh, Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.